eh, tadi disampaikan, saya ingin mengoreksi mungkin, bahwa tadi disampaikan, mohon maaf saya lupa, P3K udah selesai untuk belanja pegawai P3K, sudah selesai karena dibiayai APBN. Tidak seperti itu pendapatnya yang kami tahu. Tadi saya langsung tanya kepada Dirjen Keuda, kepada Pak Wamendagri, Pak Sekjen, yang menyampaikan pernyataan bahwa P3K dibiayai oleh APBN. Siapa? Kita belum pernah dengar. Yang ada, saya kira-kira 3 hari Senin yang lalu, ingat 3 hari yang lalu bertemu dengan Menteri Keuangan. Sudah. Nah, begitu Menteri Keuangan, kita memahami ada potensi beberapa daerah kesulitan membayar belanja pegawai. Oleh karena itu kami melihat ada 79 daerah yang akan kesulitan untuk membayar belanja pegawai. Dan saya langsung ketemu, kalau boleh fotonya ditampilkan, dengan Menteri Keuangan, dan saat itu kita sepakat akan mengatasi masalah itu. Nah, diantaranya kalau dari Pak Menteri Keuangan datanya lebih dari 79. Sehingga saya meminta untuk minggu ini rekonsiliasi data daerah yang kesulitan itu. Dari versi Kementerian Keuangan dan dari versi Kementerian Dalam Negeri. Nah, intinya ada 3 langkah yang akan dilakukan untuk mengatasi ini. Yang pertama adalah, tadi disebutkan mungkin Bapak Purbaya sudah menyampaikan di media, ada 409 daerah yang kesulitan belanja pegawai. Menurut pendapat kami, yang dimaksud beliau itulah yang belum dibayarkan DBH-nya, Pak. Ya, jadi kalau kita lihat DBH, tolong slide DBH, dana bagi hasil, kita tahu bahwa dana bagi hasil ini di awal tahun dialokasikan. Asumsi tiap-tiap daerah akan mendapatkan berapa gitu. Dan setelah itu, jadi mirip PAD udah ditarget gitu. Dan kemudian ternyata nanti ada realisasi. Nah, begitu ada realisasi, ternyata realisasinya kurang dari itu, tapi sudah dibayarkan target 10 miliar misalnya daerah A. Tapi ternyata di daerah A itu pendapatannya, pajaknya hanya mendapatkan 7 miliar. 10 miliar sudah dibayarkan. Itulah yang disebut dengan lebih bayar. Lebih bayar 3 miliar. Nah, kalau 10 miliar diberikan alokasi dan kemudian realisasinya 15 miliar, itu yang disebut kurang bayar 5 miliar. Nah, kalau kita melihat sampai dengan tahun 2024, karena 2005 belum keluar, Pak. 2024 itu jumlah kurang bayar, tolong ditampilkan. Nggak bisa. Berapa? Nah, ini Pak, total kurang bayar DBH itu sebesar 83 triliun lebih. Kurang DBH pajak, bayar pajak, ini yang masuk pajak nih Pak, itu 43 triliun. DBH SDA, sumber daya alam, 40 triliun. Tapi ada lebih bayar yang kami sampaikan tadi. Lebih bayar ini artinya diberikan, tapi fakta realisasinya kurang gitu Pak. Yang dihasilkan itu adalah 13 triliun lebih. Sehingga kalau kurang bayar, dari yang kurang dengan yang lebih dikurangi, totalnya 70 triliun. Nah, 70 triliun ini menyangkut 31 provinsi, 317 kabupaten, 83 kota yang belum dibayarkan atau kurang bayar. Ini yang tadi hitungannya 409, tapi setelah kami cek, ini lebih kurang 413. Nah, ini kalau ini dibayarkan, maka P3K ini sebagian besar daerah-daerah ini beres. Kecuali daerah-daerah itu tidak memiliki DBH, DBH kurang bayar. Nah, daerah-daerah yang tidak memiliki DBH kurang bayar, kita memiliki data lengkap sekali, Pak.
berapa, kalau boleh slide sedikit aja ditampilkan, hanya untuk highlight aja bahwa kita punya data itu, daerah mana saja itu yang kurang bayar, termasuk tadi disampaikan DKI. Ya. Ini kalau dibayarkan DBH ini sebagian besar untuk belanja P3K clear, sebagian besar. Tapi ada daerah-daerah yang DBH-nya nggak ada, dilakukan efisiensi juga sudah, kita tahu itu tidak ada lagi caranya, yaitu dengan cara top up DAU. Dan ini sudah disiapkan skema itu oleh Bapak Menteri Keuangan. Sehingga mudah-mudahan masalah P3K ini akan bisa diatasi. Tapi sekali lagi, bukan dibayar dari APBN, Pak. Nanti kalau saya takut kalau nanti narasinya bahwa kebijakan pemerintah pusat P3K dibayar APBN, berarti seolah selanjutnya nanti APBN semua. Ini hanya untuk menghadapi persoalan yang ada saat ini. Tetap ditangani oleh PBD, tapi APBD yang mana yang kita nggak kuat, nah DBH-nya dibayarkan sehingga selesai. Yang nggak punya DBH, top up dengan DAU. Kira-kira demikian rencananya. Tapi yang jelas tidak ada opsi untuk merumahkan, apalagi memberhentikan P3K, Pak. Menimbulkan permasalahan tersendiri nanti. Nah kemudian itu mengenai masalah DBH ada beragam, tapi nanti memang tadi disampaikan juga oleh pimpinan salah satu anggota yang mulia, memang mengenai masalah DBH ini karena pengaturannya, pembagiannya, alokasinya, transfernya dilakukan oleh Menteri Keuangan. Kami hanya Dirjen Keuangan Daerah hanya memonitor dan memberikan masukan-masukan. Jadi mungkin perlu dikomunikasikan juga dengan Menteri Keuangan. Yang terakhirlah mengenai masalah PAD. PAD ini cukup beragam dan ini memang terjadi perubahan setelah adanya Undang-Undang HKPD, Hubungan Keuangan Pusat Daerah, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022, yang cukup banyak merubah. Total pendapatan tahun 2006 itu dialokasikan untuk APBD daerah itulah 1.182 triliun. Total APBD provinsi kabupaten 552. Nah, transfer dari pusat 741,3 triliun. Tadinya 693 tapi kan ada tambahan-tambahan termasuk daerah bencana. PAD itu 428 triliun. Dan lain-lain pendapatan yang sah seperti misalnya BUMD 12,52 triliun. Dan saat ini realisasi tingkat provinsi 47%, kabupaten 42%. Ini Pak Bursa, kabupaten perlu digenjot Pak. Dan kota hampir sama dengan provinsi 47%. Kalau untuk per Juli relatif cukup baik, sebetulnya 47% itu angka cukup baik. Yang tertinggi ya Provinsi Papua Tengah 61% pendapatannya. Riau terendah 29,3%.